Perkenalkan, saya Nazwa Aulia Hardi Putri dari kelas 11 TKJ 2 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema hambatan terhadap ideologi Pancasila, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, tindak kejahatan, dan pengaruh ideologi asing. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa. 5 sila yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Namun, realitanya, Pancasila tidak selalu berjalan mulus dalam penerapannya. Berbagai hambatan masih menjadi tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 hambatan terhadap ideologi Pancasila, yaitu kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, maraknya tindak kejahatan, dan pengaruh ideologi asing. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Banyak yang mengenal Pancasila hanya sebagai hafalan 5 sila, bukan sebagai prinsip hidup. Hal ini terjadi karena pendidikan Pancasila sering disampaikan secara formalistik dan tidak aplikatif. Akibatnya, nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial semakin tergerus oleh sikap individualis, egoisme, dan apatis terhadap sesama. Jika tidak ditanggulangi, hal ini dapat menjatuhkan bangsa Indonesia dari jati dirinya. Dan yang kedua, tindak kejahatan. Tindak kejahatan, terutama korupsi, menjadi ancaman nyata terhadap implementasi nilai Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, keadilan sulit dirasakan karena maraknya praktik kolusi, nepotisme, dan penyelewangan kekuasaan. Selain itu, kasus intoleransi, ujaran kebencian, dan kekerasan atas nama agama atau golongan menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan masih belum sepenuhnya dipahami. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, Pancasila hanya akan menjadi semboyan kosong. Dan yang ketiga, pengaruh ideologi asing. Di era globalisasi ini, ideologi asing masuk begitu mudah melalui media sosial, hiburan, dan teknologi. Sebagian ideologi ini membawa nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila. Contohnya adalah radikalisme agama yang menolak keberagaman, atau liberalisme ekstrim yang menekankan kebebasan tanpa tanggung jawab sosial. Selain itu, gaya hidup hedonis dan materialistis makin banyak diadopsi generasi muda, menggantikan semangat gotong royong dan kesederhanaan. Tanpa pemahaman dan filter nilai, identitas bangsa dapat tergerus secara perlahan. Dan dampak hambatan terhadap Pancasila. Hambatan-hambatan ini membawa dampak serius. Rasa kebangsaan bisa melemah, masyarakat menjadi terpecah karena perbedaan, dan arah pembangunan nasional menjadi tidak jelas karena tidak berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Jika tidak ditangani, ini bisa berujung pada krisis identitas nasional. Solusi dan harapan. Untuk mengatasi hambatan terhadap ideologi Pancasila, perlu dilakukan berbagai langkah konkret. Pertama, pendidikan Pancasila harus disampaikan secara kontekstual, dengan menekankan pada penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat sangat penting untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, penegakan hukum harus adil dan tegas terhadap pelaku korupsi, kekerasan, dan intoleransi. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyaring pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Pancasila adalah warisan luhur bangsa yang harus kita jaga dan amalkan bersama. Menghadapi berbagai hambatan, kita tidak boleh menyerah. Justru inilah saatnya untuk menguatkan kembali semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Karena hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, adil, dan bermartabat. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.